إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang begitu luas. Tak terkecuali pada kesempatan ini Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah-rumah Allah dalam menegakkan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Dan ini kenikmatan yang sangat agung. Berapa banyak saudara kita di luar yang mereka didera sakit, mereka didera oleh penyakit yang tidak kunjung sembuh, baik itu wabah virus corona yang sekarang mereka dikarantina dan sebagainya. Bahkan mereka ada yang lumpuh dan sebagainya. Dan ini kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita yang tidak dimiliki oleh mereka. Patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah tema berkenaan dengan solat. Marilah kita selalu memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita selalu berusaha menjaga solat, baik itu solat wajib maupun itu solat sunnah. Dengan demikian, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat mengerjakannya, karena kita mengetahui solat merupakan tiang agama. Solat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karenanya, orang yang tidak mau melaksanakan solat seolah dia tidak beragama dan tidak memiliki bagian yang dapat diharapkan dalam Islam. Menegakkan solat merupakan manifestasi wujud nyata keimanan seseorang. Sebaliknya, meninggalkan solat merupakan bukti nyata kekufuran seseorang. Barang siapa menjaga solatnya, maka ia akan memiliki cahaya di hatinya, memiliki cahaya di wajahnya, memiliki cahaya di alam kuburnya. Ia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat, dan ia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah, pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah solat. Pada hari kiamat kelak akan dihisab solat yang pertama kali. Apabila solat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita. Akan tetapi apabila solat kita rusak, maka rusaklah seluruh amalan kita. Ini cukup menjadi peringatan bagi kita, bagaimana kita melalaikan solat, menunda-nunda solat dan sebagainya. Oleh karena itu, janganlah menunda-nunda dalam mendirikan solat. Apalagi tatkala kita mempunyai kelonggaran, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala
ketika waktu luang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita tatkala kita dalam kesempitan, tatkala ekonomi sulit, tatkala kita dilanda sakit, Allah akan datang menolong kita tatkala kita ingat Allah di waktu longgar. Barang siapa melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga akan melupakannya. Barang siapa menyia-nyiakan urusan Allah, maka Allah juga akan menyia-nyiakan orang tersebut. Camkan ini menjadi prinsip bagi kita. Adakah di antara kita yang merasa aman, merasa masih jauh dari kematian, sehingga kita berkata nanti saja untuk bertaubat, yaitu setelah merasa dekat dengan kematian barulah bertaubat dan melaksanakan sholat? Padahal setiap hari kita selalu khawatir apabila sewaktu-waktu kematian datang menjemput, pagi atau sore, maut akan datang tiba-tiba sementara kita tidak menyadarinya. Terlalu banyak tanda-tanda dari kekuasaan Allah menunjukkan kepada kita kematian tidak pandang bulu. Kita ingat musibah yang melanda di negeri ini, banjir, gempa, bahkan jatuhnya pesawat menewaskan semua penumpang di dalamnya. Apakah mereka sebelum naik pesawat mengetahui akan mati? Tentunya tidak. Sangat gampang bagi Allah mengambil diri kita. Lalu setelah kematian, apa yang akan terjadi? Sungguh tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Yang ada hanyalah pemberian pembalasan terhadap setiap perbuatan yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 6 dan 7. Oleh karena itu, sepantasnya kita segera bertaubat, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya. Salah satu kewajiban dalam menegakkan salat ialah melaksanakannya di masjid dengan berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Inilah jalan yang telah ditempuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang menjadi qudwah kita, menjadi standar barometer baiknya agama kita. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia menjaga solat-solat di tempat yang diperintahkan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan jalan petunjuk kepada nabi kalian, dan sesungguhnya solat-solat itu termasuk di antara jalan petunjuk. Solatnya orang-orang yang menyimpang. Seandainya kalian salat di rumah-rumah sendiri sebagaimana solatnya orang-orang yang menyimpang, tentu kalian akan meninggalkan sunnah nabimu. Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabimu, tentu kalian akan tersesat, akan menuju kepada kesesatan." Seseorang yang berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian ia pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa taala akan menulis setiap langkahnya dengan satu kebaikan yang akan mengangkat derajatnya. Dengan langkah itu pula akan dihapus satu kejelekannya. Dan kita perhatikan, tidak ada yang meninggalkan ini kecuali orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya, atau orang yang sedang sakit. Sungguh di antara mereka para sahabat ada seorang laki-laki yang mendatangi sholat berjamaah dengan dipapah oleh dua orang, sehingga ia pun bisa berada di tengah-tengah shaf. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Orang yang mengerjakan sholat bersama jamaah berarti ia telah menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak sholat berjamaah tanpa ada faktor uzur yang dibenarkan syariat, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah, telah membahayakan dirinya sendiri. Sebagian ulama mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah. Demikian juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa menunaikan salat dengan berjamaah, sungguh ia telah mengumpulkan pahala.
karena solat dengan berjamaah itu lebih utama daripada solat sendiri. Pahalanya 27 derajat dibandingkan solat sendiri. Barang siapa yang meninggalkan solat berjamaah tanpa uzur, tetapi hanya karena malas atau lalai, maka hal ini termasuk perbuatan dosa, dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya seperti orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riak dengan solat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit. An-Nisa ayat 142. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersabda dengan artinya, solat paling berat atas kaum munafikin ialah solat Isya dan solat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pada kedua solat itu, niscaya mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka akan memperoleh tulang dari kambing yang gemuk atau daging yang terletak di antara dua kuku yang bagus, niscaya dia akan mendatangi solat Isya karena tujuan itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan, seandainya orang-orang yang tidak mengikuti solat berjamaah ini tahu bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dunia yang hina ini, tentu ia akan mendatanginya. Sungguh kebanyakan dari orang-orang munafik tidak mengikuti solat berjamaah itu. Seandainya mereka memiliki kepentingan dari urusan-urusan dunia pada waktu subuh, tentu kita akan mendapati sangat bersemangat, tidak pernah terlambat. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan tersebut, mereka akan bersemangat. Padahal ini hanya motivasi dunia dan sebagainya. Jamaah solat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di samping itu, solat berjamaah juga akan lebih menumbuhkan semangat, lebih tumakninah, menghilangkan sifat malas dan sifat tergesa-gesa, serta menghindari keterlambatan mengerjakan solat di luar waktunya. Solat dengan berjamaah juga akan menumbuhkan rasa solidaritas dan kecintaan sesama kaum muslimin, menyemarakkan masjid, menampakkan syiar Islam. Solat dengan berjamaah dapat berfungsi menjadi sarana pengajaran untuk orang-orang yang belum mengetahui, pengingat bagi yang lupa, dan banyak lagi kemaslahatan-kemaslahatan lainnya. Tidak bisa dibayangkan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan solat berjamaah, apakah yang terjadi dengan umat Islam? Umat Islam akan bercerai-berai, masjid-masjid akan terkunci, tidak akan ada syiar jamaah yang bisa terlihat. Oleh karena itu, di antara hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan solat berjamaah bagi kaum muslimin. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat ini, yakni dengan cara menunaikan kewajiban solat secara berjamaah. Hendaklah kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat diri kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Begitu pula hendaklah kita takut terhadap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tatkala melihat diri kita bersama dengan orang-orang yang melanggar larangannya. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dalam berzikir, bersyukur, beribadah, dan menegakkan salat secara berjamaah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'. Jamaah salat Jumat Masjid Pondok Pesantren Yaumi yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Setelah mengetahui pentingnya solat, maka kita perlu bertanya, mengapa masih ada di antara kita yang menyia-nyiakan solat, bahkan merasa berat melakukan secara berjamaah? Padahal solat merupakan sarana penghubung antara kita dengan Allah. Apabila tidak ada penghubung, bagaimana seorang dapat beribadah kepadanya? Bagaimana seseorang bisa mencintai Allah? Bagaimana seseorang akan merendah diri kepada Allah?
maka solat merupakan penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. Bukankah suatu kerugian jika seorang mendengar seruan dunia dan perhiasannya, mendengar kenikmatan dunia, ia pun segera menyambutnya. Tetapi sebaliknya tatkala mendengar seruan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ia akan merasa berat dan berpaling darinya. Bahkan dia tidak mengabaikannya, tidak menjawab panggilan muazin. Bahkan ia terlambat, bahkan dia tidak mendatangi jamaah. Oleh karena itu, saatnya kita mulai untuk memperhatikan pelaksanaan solat ini dan melakukannya secara berjamaah di masjid, sehingga kita akan merasakan kenikmatannya, sehingga Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita, sehingga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita. Ini merupakan jalan yang telah ditempuh oleh kedua kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'ut tabi'in yang mereka senantiasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lupakan, kalau kita mengakui diri kita bersandar kepada mereka, agama kita bersandar kepada mereka, maka perhatikan kewajiban utama kita yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yakni salat berjamaah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.